Setelah Malaka berhasil direbut oleh Portugis pada tahun 1511, Samudra Pasai tumbuh menjadi pelabuhan utama yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negara. Orang-orang Keling, yakni orang India dan Kalingga, orang Rom atau orang dari Turki, Arab, Persia, Gujarat, Melayu, Jawa, Siam, dan lain sebagainya. Disinilah interaksi antara bangsa Melayu dengan bangsa-bangsa Muslim dari berbagai negara, termasuk Turki Utsmani, semakin terjalin. Sebelum menggali lebih jauh cerita ini, kami mengajak Anda untuk mengembangkan channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar bersama-sama kita mengupas jauh cerita-cerita Nusantara untuk memperkaya diri kita dalam mengenal siapa diri kita. Yuk, kita buka lembar pertama. Sebuah surat kabar Turki yang terbit pada saat pecah perang antara Aceh dan Belanda pada tahun 1875 menceritakan bahwa pada tahun 1516 Sultan Aceh Firmansyah telah menghubungi Siman Pasha Wasir dari Sultan Salim I untuk mengikat tali persahabatan. Semenjak masa itulah hubungan antara Aceh dan Turki terjalin dengan baik. Selain dengan Turki, Aceh juga membangun kerjasama dalam bidang perdagangan dan militer dengan kerajaan Islam di India, negeri-negeri Arab, dan beberapa kerajaan di Jawa. Bahkan, Sok Hurgronje mendengar berbagai cerita yang beredar di masyarakat bahwa orang Aceh merupakan campuran keturunan dari orang Arab, Persia, dan Turki. Anggapan ini menurut Denis Lombard, seorang orientalis Prancis, nampaknya belum terbentuk lama pada masa itu. Kemunculan gagasan semacam ini mungkin dimotivasi oleh semangat untuk terus melakukan perlawanan terhadap para penjajah dari Eropa. Kesultanan Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang aktif melakukan perlawanan terhadap Portugis. Sultan Ali Mogayat Shah pernah menaklukkan armada Portugis yang dipimpin oleh George de Brito di Laut Lepas pada Mei 1521. Anak sulungnya, Salahuddin, yang menggantikan dirinya, juga pernah menyerang Malaka pada tahun 1537, akan tetapi tidak berhasil. Anak bungsu Mogayat Shah yang bernama Alauddin Riayat Shah Al-Kahar pada 1539 menggantikan saudaranya dan mengukuhkan Kesultanan Aceh. Sultan Alauddin memiliki laskar-laskar yang terdiri dari orang-orang Turki, Kambay, dan Malabar. Sultan Alauddin sendiri telah sebanyak 2 kali menyerang Malaka pada tahun 1547 dan 1568. Pada tahun 1562, seorang utusan dari Aceh meminta bantuan meriam kepada Sultan Turki untuk melawan Portugis. Diceritakan juga bahwa beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Asia Tenggara bersedia masuk Islam apabila Turki Utsmani bersedia memberikan bantuan. Turki bersedia memberi persenjataan dan tenaga ahli. Sejumlah kapal disediakan untuk berangkat bersama utusan dari Aceh. Dari beberapa kapal yang dikirim, hanya 2 yang berangkat langsung ke Aceh, sebab yang lain terpaksa membelok arah untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di Yaman. Bantuan dari Turki tiba di Aceh berupa persenjataan dan 300 orang tenaga ahli. Di antaranya adalah para ahli dalam bidang teknik, militer, ekonomi, dan hukum tata negara. Di antara persenjataan yang dikirim terdapat meriam besar yang dikenal dengan sebutan meriam lada secupak.
Konon, utusan yang dikirim oleh Kesultanan Aceh harus menunggu lama untuk bisa diterima di istana Turki Utsmani. Akibat menunggu terlalu lama, hadiah diplomatik berupa lada yang dibawa dari Aceh untuk diserahkan kepada Raja Turki terpaksa mereka jual sedikit demi sedikit di pasar Turki untuk membiayai hidup selama di Turki. Saat istana telah mengizinkan utusan Aceh menemui Khalifah, maka tinggallah lada sebanyak secupak yang dipersembahkan diiringi permintaan maaf. Justru karena peristiwa inilah Turki Utsmani menjadi tersentuh dan bersedia memberikan bantuan. Untuk memperingati kejadian ini, maka meriam hadiah Sultan Turki Sulaiman Khan tersebut lantas diberi nama meriam lada secupak. Persekutuan dengan Turki Utsmani bagi Aceh saling menguntungkan. Orang-orang Turki mendapatkan lada dari Aceh. Selain itu, mereka bekerja sama dalam sumber daya manusia, amunisi, pengecoran besi, nahkoda, dan senjata api. Selain itu, banyak pengrajin dari berbagai negara tinggal di Aceh, antara lain dari Turki, China, dan India. Tidak hanya itu, di Aceh sendiri banyak tinggal guru-guru yang berasal dari Turki. Sultan Iskandar Muda Mauku Ta'alam yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1636 pada masa mudanya dididik oleh Kuja Manaseh, seorang guru besar dan ahli bahasa dari Turki. Dari Kuja Manaseh tersebut, calon raja ini mempelajari bahasa Arab, Turki, Portugis, Belanda, dan Inggris. Pada masa pemerintahannya, Aceh mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Sejumlah nama ulama besar di Nusantara hidup pada masa ini, antara lain adalah Hamzah Fansuri, Samsudin Pasai, Syekh Nurdin Ar-Raniri, dan Syekh Abdurrauf Singkel. Serat Pramayoga karya Raden Ngabehi Ronggowarsito, pujangga yang paling otoritatif dari Keraton Kasunanan Surakarta. Dalam karyanya tersebut diceritakan bahwa tokoh Aji Saka, seorang dari India yang berumur panjang dan pernah menjadi murid Nabi Muhammad, diperintahkan oleh Sultan Al-Gabah dari Ngerum, sebutan untuk Turki Utsmani pada masa itu, untuk membina Pulau Jawa. Konon, Pulau Jawa pada masa itu masih kosong dan belum dihuni oleh manusia. Aji Saka berangkat ke Jawa dengan diiringi oleh 200 orang. Namun, rombongan tersebut kemudian banyak yang mati akibat wabah penyakit dan hanya tersisa beberapa orang saja yang kemudian kembali ke negara asalnya. Pada waktu yang lain, Aji Saka kembali memimpin ekspedisi kedua yang didampingi oleh Patih Amiru Syamsu. Misi kedua ini menampakkan keberhasilan. Selanjutnya, Sultan Al-Gabah melanjutkan dengan ekspedisi ketiga untuk membudayakan Jawa di bawah pimpinan Said Jamhur Muharram yang langsung menuju ke Kediri, Jawa Timur. Kisah yang termuat dalam serat Pramayoga ini jelas sekedar sebuah versi pseudo-historis yang artinya bukan merupakan benar-benar sejarah. Keberadaan Sultan Al-Gabah dan bahkan sosok Aji Saka serta kisah-kisah yang melingkupinya boleh diperdebatkan. Meski demikian, wacana imajiner yang terbangun dalam karya sastra ini secara gamblang telah mengangkat Turki Utsmani sebagai ikon utama yang berjasa bagi pembangunan awal peradaban di Jawa. Tidak hanya serat Pramayoga, kitab Serat Jongko Joyoboyo mempersepsi secara positif citra Turki sebagai bangsa yang memberadabkan Jawa. Dalam naskah yang tidak diketahui pengarangnya ini,
diceritakan bahwa Prabu Jayabaya, seorang raja Hindu titisan Dewa Wisnu di Kediri, memiliki seorang guru yang berasal dari Rum atau Turki Utsmani bernama Sultan Maulana Ngali Samsudin. Raja pendeta dari Turki ini mengingatkan bahwa Dewa Wisnu yang ada dalam diri Prabu Jayawijaya hanya tinggal 3 kali menitis di tanah Jawa. Setelah itu, zaman akan berganti. Pulau Jawa akan dikelola oleh umat Islam. Bukan hanya itu, dalam karya sastra ini digambarkan bahwa Prabu Jayabaya yang merupakan raja Hindu dan bahkan titisan dewa ternyata adalah pengikut Nabi Muhammad. Hal ini diungkapkan dalam kalimat pada pupuh 1 Tembang Dandang Gulo pada bait 15, yang artinya Islamnya seperti Nabi, beliau Sang Raja Jayabaya. Dari naskah karya sastra pseudohistori Serat Jongko Jayabaya tersebut setidaknya dapat ditangkap bahwa Hinduisme tidak berkutik di hadapan Islam. Zaman baru telah datang dengan kehadiran Islam. Alam dewa yang telah lama dianut oleh masyarakat Jawa telah ditundukkan dengan kehadiran ulama muslim dari Rum. Di sini lagi-lagi citra Turki Utsmani yang dimunculkan kembali sebagai penanggung jawab dari upaya memberadabkan tanah Jawa pasca era Hindu. Kisah tentang Sultan Maulana Samsudin dari Rum dan Jayabaya ini juga direproduksi dalam karya-karya sastra serupa. Antara lain adalah Serat Pranitiwakya yang tidak diketahui pengarangnya dan Serat Wedo Musyawarat karya Ki Ageng Nagsintoro alias RMPH Jajengkusumo, seorang pangeran dari Keraton Kasunanan Surakarta. Karya sastra lainnya, Serat Jongko Jayabaya, Syekh Subakir memiliki ide cerita yang hampir sama. Naskah yang juga tidak diketahui pengarangnya ini menceritakan bahwa seorang Sultan Ngerum atau Turki memiliki gagasan untuk mengisi Pulau Jawa yang masih kosong dengan manusia. Misi pengiriman manusia pertama kali gagal sebab orang-orang yang dikirim itu terbunuh oleh keganasan bangsa jin yang menghuni Pulau Jawa. Maka Sultan dari Turki lantas mengutus seorang ulama bernama Syekh Subakir untuk mengisi Pulau Jawa dan mengatasi gangguan yang berasal dari alam gaib tersebut. Syekh Subakir berhasil dan Pulau Jawa mulai bisa dikelola oleh bangsa manusia. Pada bagian akhir cerita, ia berpesan kepada masyarakat Jawa agar berhati-hati sebab suatu ketika mereka akan didatangi oleh orang-orang peranggi yang dimotivasi keinginan untuk menjajah. Mereka akan berkuasa untuk sementara, namun dengan bantuan Sultan Turki mereka akan terusir dari Nusantara. Raden Kusumatanaya, seorang bangsawan dan budayawan Surakarta, menafsirkan bahwa istilah peranggi itu dimaksud adalah bangsa Portugis dan Spanyol yang beragama Kristen. Naskah Serat Jongko Jayabaya, Syekh Subakir sekali lagi mengingatkan akan keberadaan Turki Utsmani yang dipersepsikan sebagai pihak yang telah memberadabkan dan menyelamatkan Pulau Jawa. Bahkan pada bagian akhir naskah yang pengarang memberi peringatan akan kehadiran bangsa Eropa yang bertujuan menjajah dunia timur. Ungkapan ini nampaknya berupaya menekankan tentang penjajahan dan penjajahan Kristen pasca Perang Salib. Pada bagian ini pun dipersepsikan bahwa Turki akan memberikan bantuan untuk mengusir kaum penjajah tersebut. Di sini nampak bahwa citra dan harapan terhadap bangsa Turki yang terbentuk dalam alam pikiran pengarang karya sastra cukup besar.
Naskah Babad Diponegoro yang ditulis sendiri oleh Pangeran Diponegoro, seorang pangeran dari Kesultanan Yogyakarta yang menjadi pahlawan besar di Indonesia dalam perang melawan Belanda dan dalam pertempuran yang dikenal dengan sebutan Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830, mempersepsikan Turki Utsmani sebagai sebuah wilayah yang kental dengan tradisi keilmuan. Dalam karyanya yang ditulis pada masa pengasingan di Manado pasca berakhirnya peperangan, Pangeran Diponegoro menceritakan perjalanannya mencari ilmu agama yang dilakukan oleh Sultan Agung, Raja Mataram yang juga merupakan nenek moyangnya. Konon, sebelum menjadi seorang raja, Sultan Agung adalah seorang yang sangat gigih mencari ilmu ke berbagai penjuru negara Islam, antara lain Mekah, Mesir, Syam, Turki, dan lain sebagainya. Setiap mendengar ada kabar tentang keberadaan guru tempat mazhab yang memiliki keilmuan tinggi, ia akan berupaya untuk mendatanginya. Kisah ini diceritakan oleh Pangeran Diponegoro dalam Babad Diponegoro Pupuh 11, Tembang Pocong, bait 13 hingga 16 dalam Tembang Mocopat. Pangeran Diponegoro sendiri dalam perjuangannya selama Perang Jawa melawan penjajahan Belanda banyak mengadopsi sistem organisasi kemiliteran model Turki Utsmani. Ia mengadopsi nama-nama kesatuan militer dari sultan-sultan Turki Utsmani. Hierarki kepangkatannya pun sebagian menggunakan aksen Turki, antara lain adalah Ali Basa atau Ali Pasha, yaitu suatu jabatan setara komandan divisi, Basa yang setara dengan komandan brigade, Dullah setara komandan batalion, dan Syekh setara komandan kompi. Mengingat relasi masa lalu yang demikian harmonis antara Indonesia dan Turki, tidak ada salahnya persahabatan masa lalu ini dilanggengkan. Hal ini merupakan sebuah bukti bahwa Islam dengan konsep ukhuwahnya telah mengeratkan dua bangsa yang terpisahkan oleh jarak yang tidak dekat. Inilah kekuatan iman yang mampu melintasi daratan dan lautan. Terima kasih telah menonton video ini, secuil cerita tentang Nusantara. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, dukung kami untuk memajukan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share di media sosial kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.